memanfaatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Ini barusan Alhamdulillah. sampai rumah dari sekolah. Harusnya belum pulang, cuma tadi saya izin ke kepala sekolah karena ada kegiatan ini, Bu. Ya, tadi sedang rame apa ya? Saya nggak enak ketika duduk di sekolahan, tapi saya sedang ada persiapan sekolah, lomba sekolah karakter besok mau dikunjungi hari Rabu sama sekolah sehat. Jadi saya izin pulang Eh, agar bisa melaksanakan kegiatan ini ketemu Bu Intana. Ya. eh, iya Pak Teguh, terima kasih. Untuk ini kita kan mau ya mungkin tidak usah waktunya nggak perlu lama-lama gitu Pak Teguh karena ini juga sudah jam siang, mungkin saatnya untuk apa makan siang, istirahat gitu gitu Pak. Kita nggak akan mengganggu waktunya Pak Teguh gitu. Mungkin ya 10-15 menit ke depan gitu. Silakan nanti ada yang mau di sharingkan atau mau dicurhatkan dengan saya gitu ya Pak Teguh. Eh, ini Pak Teguh, menurut Pak Teguh kita ini apa tujuan Pak Teguh untuk eh, hari ini gitu pertemuan kita hari ini Pak Teguh. Oke, Bu. Jujur saja ya, Bu. Saya itu sedikit merasa sedih dan merasa sayang, Bu, karena saya melihat itu siswa-siswa saya itu hampir semuanya itu memiliki HP, ya, hampir semuanya Yeah. memiliki handphone. Namun mereka itu jarang sekali menggunakan handphone itu untuk belajar seperti itu. Bahkan mereka lebih suka menggunakan handphone untuk apa? Istilahnya untuk main-main lah. Dan Yeah. saya ngobrol dengan Bu Intan ini, nanti semoga harapan saya itu bisa menemukan solusi, ya, solusi yang terbaik gimana sih cara memanfaatkan apa, gadget atau handphone yang dimiliki anak untuk belajar seperti itu intinya, Bu. Ya. Nggih, berarti Pak Teguh apa pingin harapannya atau tujuan dari kita nanti mengobrol ini ingin bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan handphonenya ya Pak lebih baik untuk belajar gitu ya Pak karena Iya, kita ketahui betul. bersama sekarang itu memang HP sudah mungkin Pak Teguh kan ngajar di SMP nggih Pak jadi HP itu juga bukan lagi barang yang mahal gitu setiap anak juga sudah punya nggih cuma Iya, mereka belum memanfaatkan untuk belajar gitu nggih yang insya Allah Pak Teguh nanti kita apa ngobrol-ngobrol singkat ini bisa nanti eh, atau menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi Pak Teguh ini. Kemudian menurut Pak Teguh dari Pak Teguh sendiri dari masalah itu tadi ya anak-anak yang sudah punya handphone tapi mereka belum memanfaatkan handphonenya dengan baik lah ya dengan intinya iya, dengan belajar betul. itu. Nah menurut Bapak apa yang Bapak Teguh miliki kekuatan apa yang Bapak Teguh miliki untuk mencapai tujuan itu tadi Pak bisa disampaikan. Oke. Gini, Bu, kalau saya kan inginnya, Bu, inginnya itu kalau bisa saya bisa memanfaatkan handphone itu untuk pembelajaran, ya, baik itu untuk belajar di sekolah maupun di rumah Hmm. seperti itu. Dan saya sedikit lah, sedikit bisa itu dalam digital learning, Bu, artinya pembelajaran dengan menggunakan media digital. Dan keinginan saya itu saya bisa memasukkan apa ya, atau merancang kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan HP mereka seperti itu. Jadi Berarti intinya ya, apa ya, ya, istilahnya bagaimana agar siswa itu bisa benar-benar
menggunakan paling tidak lah ya, tidak full untuk main dan chatting saja, tapi bisa menggunakan HP untuk belajar. Ya, tentunya dengan bimbingan atau dimasukkan ke dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Berarti punya kekuatan untuk materi itu nggih, pembelajaran Iya, digital betul, learning Bu. untuk Ya, anak-anak itu ya Pak, biar mereka juga bisa lebih memanfaatkan handphone yang mereka miliki. Dan tadi Pak Teguh ya, bilang juga bisa dimasuk dalam pembelajaran di sekolah ya Pak, itu handphone iya, tadi nggih. betul, Bu. Ya. Nah, menurut Pak Teguh nih, dari skala 1 sampai 10 gitu, saat ini murid-murid Pak Teguh di rentang yang keberapa ini untuk permasalahan yang sedang Pak Teguh hadapi? Yang sebenarnya sih kalau saya sendiri sudah mulai melaksanakan, Bu, melaksanakan digital Iya. learning. Cuma itu kepenginnya saya lebih mengembangkan lagi ke guru-guru yang lain seperti itu. Jadi intinya kalau skala di pembelajaran saya ya atau levelnya ya mungkin sekitar 6 atau tujuan, mereka itu sudah 6 lah, Bu, levelnya 6, artinya sudah ada beberapa yang bisa dan mau menggunakan handphone untuk pembelajaran seperti itu, karena di sini Kalau di, anaknya banyak ya, Bu. Mm, iya. ada 200-an jadi Oh, otomatis Masya Allah. iya kan, kalau SMP kan Oke. seperti itu ngajarnya paralel kayak gitu, Bu. Oke. Iya. Kemudian Pak Teguh, tadi Pak Teguh kan saat ini anak-anak masih berada di rentang ke-6 gitu Pak, menurut 6 Pak ya. Teguh. Iya. Itu menurut Pak Teguh itu sebagian besar atau hanya beberapa anak yang di rentang itu Pak, jadi murid-murid yang Pak Teguh ajar? Itu sudah sebagian besar, kalau menurut saya sebagian besar seperti itu, cuma ya hanya sebagian kecil saja yang berada di bawah itu. Rata-rata kalau di rata-rata ya mungkin 5 6 7 lah seperti itu, cuma yang paling banyak sebagian besar itu di rentang 6 atau Di di rentang level 6 seperti itu. di level ke-6. Nah, kemudian inginnya Pak Teguh nih, ingin Pak Teguh itu nanti setelah mungkin nanti Pak Teguh menyampaikan untuk apa kekuatan tadi Pak Teguh di pembelajaran digital learning-nya gitu. Nanti anak-anak bisa mencapai di skala yang ke berapa menurut Pak Teguh? Harapannya Ya, dari Pak Teguh. harapannya sih ketika apa ya istilahnya skala paling tidak itu 80-90% siswa lah bisa menggunakan Iya. gadget secara mandiri untuk belajar seperti itu. Menurut Pak Teguh masihkah ada kendala atau hambatan yang Pak Teguh hadapi untuk merealisasikan nanti itu permasalahan Pak Teguh itu kira-kira ada nggak Pak? Menurut Pak Ya, Teguh sendiri hambatan atau kalau kendalanya Pak? hambatan ya pasti ada, Bu. Kami kan juga di sekolah pinggiran itu kadang kondisi sinyal tidak semua jaringan bisa ya. Oh iya, Yang kedua nggih, nggih. jelas kendalanya juga internet. Nah, ini terus kendala yang ketiga nih, agar siswa lebih piawai atau bisa naik ke level ke 8 atau 9, bayangan saya kan banyak guru yang mengadopsi pembelajaran digital sehingga mereka kan jadi semakin bisa kayak gitu. Jadi misalkan hanya satu guru, misalkan saya atau dua saja itu, menurut saya itu mungkin mereka masih belum begitu apa ya istilahnya termotivasi karena kan baru satu orang kayak gitu. Maka mungkin untuk meningkatkan level itu ya mungkin ya beberapa guru bersedia untuk menggunakan pembelajaran digital juga, artinya bisa memasukkan unsur digital learning ke dalam kegiatan pembelajaran mereka, paling tidak untuk tugas dan sebagainya seperti itu, Bu. Iya, berarti sudah ya harapannya Pak Teguh nanti anak-anak bisa mencapai di level 8 sampai 9 di pembelajaran digital learning-nya. Nah, kemudian menurut Pak Teguh berarti apa nih solusinya untuk mengatasi biar anak lebih memanfaatkan gadgetnya ini tadi untuk pembelajaran, untuk belajar bukan hanya sekedar
main medsos nggih Pak, enggak yang bermanfaat. Lah ini apa menurut Pak Teguh solusinya? Itu mungkin ada beberapa Ya, solusi yang bisa Pak Teguh itu. ya kalau menurut saya ya ada beberapa solusi sih yang bisa kita ambil. Contohnya misalkan kita mensosialisasikan ya siswa untuk bijak menggunakan handphone terutama ketika di sekolah, seperti itu kita sosialisasikan agar mereka mau menggunakan handphone untuk pembelajaran. Yang kedua, solusi yang kedua sih memasukkan digital learning itu ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka benar-benar memanfaatkannya untuk belajar. Dan yang selanjutnya itu sih yang jelas mengajak rekan-rekan guru untuk mau bersama-sama ya menggunakan media digital terutama yang memanfaatkan HP siswa itu dalam pembelajaran, seperti itu. Iya, berarti tadi solusinya berarti ada 3 ya Pak Teguh. Yang pertama Iya, tadi mensosialisasikan penggunaan manfaat atau penggunaan handphone secara bijak dan baik. Kemudian Pak Teguh tadi juga punya solusi untuk memasukkan pembelajaran yang digital learning di dalam pembelajaran di iya sekolah. betul. Kemudian tadi yang ketiga Pak Teguh bilang mengajak rekan-rekan guru juga untuk lebih memanfaatkan untuk di pembelajaran di kelas ya Pak. Jadi intinya itu ya Pak. Nah, gitu. Oke Pak Tunggal. Untuk mencapai solusi itu sih mungkin ada strategi nggak Pak? Strategi khusus gitu untuk Pak Teguh bisa mencapai solusinya itu menurut Pak Teguh sendiri. Ya dalam waktu dekat Bu, istilahnya itu kebetulan kan di sekolah kita juga ada komunitas belajar ya. Mungkin saya akan menggunakan komunitas itu untuk yang pertama jelas mensosialisasikan bijak bersosial media dan pemanfaatan HP ya atau gadget untuk pembelajaran ke siswa. Juga mengajak rekan guru untuk bersama-sama lah, istilahnya bersama-sama menyusun dan melaksanakan pembelajaran digital, seperti itu. Ya, nah, strateginya hebat sekali nih Pak Teguh nih punya ya semoga bisa mengatasi segera masalah ini ya Pak Teguh. Nah, menurut Pak Teguh nih siapa atau mungkin ada siapa yang bisa membantu Pak Teguh dalam mengatasi permasalahan yang sedang Pak Teguh hadapi? Ya, yang jelas yang pertama itu Pak Alif ya, Pak Alif kan rekan CGP juga, Oh, itu Pak Alif Pak itu Ali, saya yakin beliau bisa dan bersedia karena beliau juga cukup mapan dalam IT-nya, seperti itu. Yang kedua nanti mungkin saya perlu beberapa rekan guru untuk bersama-sama untuk apa berlatih atau belajar bersama tentang media digital dalam pembelajaran, seperti itu. iya, jadi tadi meminta bantuan rekan, yang itu Pak Alif itu berarti rekan di sekolah ya Pak, rekan Iya sejarah ya Pak? betul betul betul. Okay. Dan nanti Pak Teguh bisa meminta tolong Pak Alif untuk membantu Pak Teguh dalam mengatasi masalah ini. Mungkin uh, kemudian dari uh, pertemuan kita kali ini gitu, apa yang sudah Pak Teguh dapatkan nih dari kita sharing-sharing meskipun waktunya terbatas gitu, apa yang sudah Bapak Teguh dapatkan gitu Pak? Banyak sih Bu, saya banyak mendapatkan. Yang pertama jelas saya lega bisa sharing dengan Bu Intana ya. Yang kedua itu saya jadi dari tadi berpikir solusi apa ya yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa saya sudah menemukan langkah-langkah yang akan saya lakukan, seperti itu. Alhamdulillah sekali ya Pak. Mungkin semoga nanti Pak Teguh bisa merelasikan rencana-rencananya dan sudah Pak Teguh juga sudah mempunyai solusi untuk permasalahan yang sedang Pak Teguh hadapi. Ada yang mau diberikan lagi mungkin Pak Teguh? Saya kira
cukup Bu, saya sudah cukup Oh ya, senang mendapatkan solusi untuk oke. hari ini. Ya, mungkin nanti kita cari waktu lagi ya Pak Teguh, saya akan apa? Mungkin bagaimana perkembangannya, apakah sudah baik atau belum untuk permasalahan Pak Teguh ini. Oke, Terima kasih Pak Teguh siap atas siap Bu, waktunya, ya semoga sama-sama Bu. bermanfaat. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu.